Saya datang ke Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, untuk memastikan pelaksanaan kesiapan kita dalam menuju ke sebuah tatanan baru, ke sebuah normal yang baru. Kita ingin TNI, Polri ada di setiap keramaian-keramaian untuk lebih mendisiplinkan masyarakat. New normal itu harus sangat hati-hati. Indikatornya harus jelas, ya, berdasarkan kajian dan masukan semua pakar. New normal di tengah pandemi COVID-19 akan segera diterapkan di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota. Padahal jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Bisa menyelamatkan perekonomian Indonesia menjadi alasan pemerintah untuk menerapkan new normal di tengah pandemi COVID-19. Apa yang harus diperhatikan dengan penerapan new normal ini agar tidak muncul ledakan kasus baru positif COVID-19 di tanah air? Apa dampaknya jika tidak hati-hati? Sudah siapkah Indonesia? Inilah bahasan kami dalam Dua Arah malam hari ini bersama saya, Cindy Sistiaran. Tatanan normal baru alias new normal di tengah pandemi corona kini mulai diberlakukan di Indonesia. 102 daerah dari 23 provinsi diberi kewenangan untuk menerapkan pola hidup baru dengan mengutamakan protokol kesehatan pencegahan corona. Jawa Barat termasuk salah satu provinsi yang menerapkan tatanan normal baru mulai 1 Juni 2020. Nah, karena dalam kriteria ilmiah itu, zona yang masuk level 2 itu terkendali, maka 60% yang zona biru inilah yang kami beri izin untuk melakukan the new normal. Guna memastikan persiapan new normal berjalan sesuai harapan, sebelumnya Presiden Joko Widodo meninjau langsung salah satu pusat perbelanjaan di Bekasi, Jawa Barat. Saya datang ke Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, untuk memastikan pelaksanaan kesiapan kita dalam menuju ke sebuah tatanan baru, ke sebuah normal yang baru. Kita ingin TNI, Polri ada di setiap keramaian-keramaian untuk lebih mendisiplinkan masyarakat. Namun, pemerintah dianggap terlalu berani untuk memutuskan penerapan tatanan normal baru di saat tingkat penyebaran virus corona masih tinggi dan kapasitas layanan kesehatan yang terbatas. Menurut saya harus hati-hati ya, harus hati-hati. Ini terlalu berani lah untuk sampai ke sana karena kan penyebaran COVID-nya sekarang masih tinggi. Kalau misalnya kemudian kita belum mempersiapkan secara matang, artinya secara detail, misalnya di mal ini aturan-aturannya secara jelas, secara rinci, misalnya itu kan nanti malah menimbulkan kerumunan kan di situ. Tatanan normal baru jadi pertaruhan besar bagi pemerintah. Jika salah perhitungan kebijakan, ini bisa menciptakan ledakan kasus baru seperti di Korea Selatan. Lalu memasuki fase normal baru. Sudah siapkah pemerintah?
Dan diskusi Dua Arah malam hari ini menghadirkan dua narasumber di studio, tapi kami memperhatikan jarak fisik atau physical distancing antara dua narasumber dan juga saya di studio ini. Saya perkenalkan yang pertama ada Dr. Seva Wicaksono Pitoyo, internis pulmonologis PAPDI atau Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia, dan sekaligus tim pakar gugus tugas COVID-19. Selamat malam Dr. Seva, terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Pak Mardhani Alisera, anggota DPR RI dari fraksi PKS. Terima kasih sudah hadir Pak Mardhani. Dan kami juga menghadirkan dua narasumber langsung melalui sambungan satelit. Yang pertama ada Pak Dedi Yon Supriyono, Wali Kota Tegal, dan juga Pak Pandu Riono, pakar epidemiologi FKM UI. Dua narasumber ini kami hadirkan dari jauh, tujuannya tentu untuk menjaga kontak fisik dan juga mengurangi jumlah orang dalam studio Dua Arah. Selamat malam Pak Dedi dan juga Pak Pandu, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya akan ke Pak Dedi karena di Kota Tegal pertama kali diberlakukannya new normal di Indonesia sejak tanggal 30 Mei kemarin. Pelaksanaannya sampai saat ini, Pak Dedi, gimana? Pelanggaran masih ada? Kita sudah melakukan new normal ya. Ini dimulai dari tanggal 30. Jadi tanggal 30 kita sudah melakukan pra ya. Okay. Kita melakukan pra new normal ini selama 2 hari ya, untuk mempersiapkan nanti di tanggal 1 ya, tanggal 1 hari ini ya, kita sudah ready ya, tidak ada kesalahan. Memang di tanggal 30 dan tanggal 31 kita sudah mengecek di lapangan, kita mengontrol semua, dibantu TNI Polri ya. Okay. Itu memang masih banyak masyarakat yang tidak pakai masker ya, karena dianggap bahwa Kota Tegal ini sudah zona hijau, sudah zero COVID-19, jadi menjadikan masyarakat yang datang ya, yang datang dari luar. Kalau masyarakat Kota Tegal saya yakin kesadarannya sekarang sudah tinggi, mau mengikuti aturan pemerintah Kota Tegal. Oke, Pak Dedi, dari PSBB kemudian menuju ke new normal. Indikatornya apa di Kota Tegal hingga menerapkan new normal lebih dulu dibandingkan wilayah-wilayah lain? Tadi disebutkan pra new normal ya. Iya, baik. Bahwa Kota Tegal ini kan adalah wilayah yang terkendali ya. Terkendali, yang dimaksud terkendali adalah kita sudah zero COVID-19. Selain itu, kita juga menjadi daerah yang zona hijau. Ya, akan tetapi kita sudah tetap menanamkan bahwa di Kota Tegal kita harus menganggap sebagai zona kuning. Itu artinya kewaspadaan dan kehati-hatian. Karena di daerah sekitar kita, 3 daerah sekitar kita ya, itu masih posisi di zona merah. Yang terpenting adalah di Kota Tegal kita diperbantukan TNI Polri, kita semuanya sudah siap ya. Ini di pusat perbelanjaan kita sudah mempersiapkan chamber disinfektan ya, atau bilik disinfektan, juga peralatan termogan, tempat suci, dan juga kita persiapkan ya ada CCTV ya untuk perekaman ya. Baik. Kita nanti kerjasama dengan Disdukcapil. Jadi kalau terjadi apa-apa ini juga kita sudah bisa tracking kontak. Pak Dedi, tingkat kepatuhan masyarakat seperti apa? Karena berdasarkan liputan dari tim Kompas TV pada tanggal 30 Mei yang lalu, warga Tegal menyatakan bahwa karena ini sudah zona hijau, dinyatakan tidak ada penambahan kasus atau penambahan kasusnya cukup kecil, mereka beranggapan bahwa COVID-19 sudah berlalu di Tegal. Kepatuhannya akan seperti apa? Karena ini kan ada persepsi yang berbeda di masyarakat. Iya. Baik, ini memang kemarin waktu pra new normal ya, tanggal 30 dan 31 selama 2 hari, ini memang petugas personil yang di lapangan ya, ini banyak menemukan masyarakat yang yang tidak pakai masker, yang masih berkumpul ya, terlalu dekat, tidak menjaga jarak dengan satu dengan yang lain. Itu kita sudah patroli semua, jadi kita sudah menegur bahkan sampai sanksi sosial ya, dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya pada Munasri, dengan hafalan Pancasila 1-5, bahkan yang merasa bersalah pun dengan sendirinya mau
Pojam mau push up ya, padahal kita Jadi Anda mengklaim sekarang tingkat kepatuhan masyarakat Kota Tegal sudah semakin tinggi ya pada saat new normal ini? Iya, ini di Baik. Kota Tegal, ini mulai per hari ini ya. Ya. Tadi dicek di lapangan, ini alhamdulillah kita akan melakukan ya untuk new normal ya. Ini selama 30 hari. Baik. Selama 1 bulan dari 30 Mei sampai dengan 30 Juni. Baik, Pak Pandu Anda melihat bagaimana Kota Tegal sebagai pilot project untuk new normal di Indonesia, kemudian apakah sebenarnya Kota Tegal sudah memenuhi syarat untuk diberlakukannya new normal menurut Anda? Sebenarnya tidak ada wilayah di Indonesia yang siap, menurut saya, karena itu kan sangat dinamis. Kalau dikatakan hijau, belum tentu hijau keseluruhan. Tadi saya senang sekali kalau Pak Wali Kota bilang sebenarnya bukan hijau tapi kuning, karena itu menunjukkan kewaspadaan. Menurut saya yang bukan hanya dibutuhkan yang indisipliner, tapi adalah dibutuhkan respon yang cepat supaya nanti kalau ada kegiatan-kegiatan yang mulai masyarakat euforia dan lupa bahwa menggunakan masker, dan ini harus cepat dicegah. Pencegahan jauh lebih penting. Jadi komunikasi dengan publik untuk mempersamakan persepsi risiko ini harus terus digaungkan melalui semua media komunikasi, apakah radio, apakah dengan melakukan tokoh-tokoh masyarakat. Karena pada umumnya masyarakat tuh lebih senang kalau tidak ada, nggak usah pakai masker. Padahal ini suatu vaksin yang kita punya adalah hanya pakai masker. Dan itu harus dipakai kemanapun kalau mereka keluar rumah dan tidak semua wilayah menurut Pak Pandu, semua wilayah tidak siap dengan new normal. Tapi bagaimana dengan masyarakatnya? Ketika kepatuhannya, apakah Anda melihat ini sudah bisa diikuti oleh masyarakat menuju ke tatanan normal baru? Ya, saya kira kelihatannya memang sudah patuh, tapi hati-hati, kan tidak 100% patuh. Jadi konsistensinya belum tentu. Dari hasil studi Fakultas Psikologi UI itu ternyata kepatuhan mungkin minggu pertama mereka patuh. Minggu kedua ternyata mereka akan mengurangi kepatuhan. Minggu ketiga dan seterusnya. Padahal ini tidak boleh menurunkan risiko. Kita bermain dengan risiko pada saat melakukan pelonggaran ini. Jadi, ada risiko? Baik. Ada risiko. Dan risiko itu bisa naik, bisa turun. Kita berusaha menekannya terus-menerus. Jadi kita harus berusaha menekan risiko serendah-rendahnya dengan konsistensi perilaku penduduk dan juga upaya-upaya. Pak Pandu, risikonya seperti apa? Terburuk dan juga paling ringan misalnya kalau diminta untuk menjelaskan risiko. Ya, kalau risiko misalnya kelihatannya aman. Tapi tiba-tiba kayak di Korea Selatan terjadi lonjakan yang luar biasa, tapi karena mereka siap langsung mendeteksi surveillance yang luar biasa hebat, bisa langsung mendeteksi, melakukan pelacakan, sehingga langsung bisa ditekan. Nah ini siapkah kita? Jadi bukan hanya masyarakat, siapkah layanan kesehatan kita atau pemerintah melakukan surveillance yang ketat dan melakukan kapasitas testing yang terus-menerus dan juga melakukan pelacakan dan melakukan isolasi bila ditemukan memang Pak Pandu, siapkah Pak Sefa? Karena risikonya juga besar kalau menerapkan new normal ini. Ya, memang kalau kita lihat dari persiapan secara nasional, jelas sebagian besar wilayah kita belum siap. Jadi kalau ingin saya sampaikan di sini, kita mestinya sepakat semua di sini, baik mulai dari pemerintah sampai kepada masyarakat, pemerintah daerah juga, bahwa kita memang belum melaksanakan new normal. Kita adalah dalam rangka mempersiapkan diri, karena suasana untuk menghadapi new normal ini pada akhirnya suatu ketika kita harus hadapi. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini sebetulnya adalah semacam exercise atau persiapan termasuk sosialisasi untuk bisa agar suatu ketika kita harus hadapi, kita siap. Karena itu prosesnya panjang. Kita menginginkan sampai kemudian secara nasional kita melakukan, ini prosesnya panjang. Kalaupun ada daerah-daerah sekarang ini yang kemudian dinilai untuk bisa menjadi pionir uji coba kita melaksanakan, maka itu terkandung di dalamnya sebetulnya amanah kepada daerah itu. Nah, kajiannya seperti apa yang dilakukan oleh tim gugus tugas sampai akhirnya menentukan 4 provinsi, 25 kabupaten kota untuk nanti diterapkan tatanan normal baru atau new normal? Ya, jadi ada beberapa kriteria, ada 11 kriteria yang mencakup kriteria epidemiologi, kriteria surveillance, kriteria penanganan kesehatan. Jadi misalkan contohnya kasusnya sudah drop sampai di bawah 50%, kemudian pasien-pasien yang sembuh itu sudah meningkat banyak, kemudian temuan kasus baru sudah di bawah
kecil, kemudian hasil laboratoriumnya sudah setiap kali diperiksa kok negatif, setiap kali diperiksa. Ada 11 syarat ya? Ya. Oke, dan akhirnya menuju pada 4 provinsi dan 25 kabupaten kota. Tapi apakah sudah memenuhi syarat misalnya tes masif, kemudian pengumpulan data pandemi secara ketat, pelacakan kontak pasien yang sangat ketat seperti tadi disebutkan oleh Pak Pandu, contohnya adalah di Korea Selatan. Sudah siapkah Indonesia? Kita tidak mendengar itu di beberapa pemberitaan dan juga keadaan saat ini. Ya, itu yang kita minta untuk daerah-daerah yang sebelum melakukan new normal ini, mereka pra new normal atau persiapan itu, mereka harus melakukan exercise dan mempersiapkan itu. Antara lain adalah mempersiapkan kemampuan untuk melakukan tracing yang ketat, kemudian juga mereka mempersiapkan edukasi. Kita sangat tekankan kepada edukasi. Edukasi masyarakat. Jadi kalau daerahnya itu sanggup untuk mulai membuka, melakukan relaksasi, maka dengan kata lain Pemdanya harus bertanggung jawab untuk melakukan edukasi yang masif kepada seluruh masyarakatnya untuk bisa melakukan. Tanggung jawabnya di Pemda berarti ya. Oke, Pak Mardhani, tanggapan Anda soal new normal di beberapa wilayah ini? Iya, yang pertama tentu saya ingin menjelaskan posisi saya dulu ya, Cindy ya. Karena dari partai politik DPR sendiri saya tidak ingin jadi oposisi. Ya, kita sama-sama untuk menangani masalah kita bersama. Ya, yang pertama kita bicara new normal dalam keadaan kasus kita yang masih naik. Ya. Sementara Jepang, Korea Selatan angkanya turun, Korea bahkan ketika new normal baru naik lagi ya. Yang kedua kita punya Dokter Seva sangat paham jumlah orang yang dites masih sangat sedikit. Ada adagiumnya, makin sedikit tes, ya makin sedikit korban, tapi makin nambah tes, makin banyak korbannya. Boleh diarahkan tadi yang ditujukan oleh Pak Mardhani. Ini adalah jumlah tes ya? Ya, totalnya jumlahnya 183.192 pada 25 Mei, nih ya, 25 Mei ya. Sementara satu pekan lalu ya? Satu pekan yang lalu ya. Kalau kita melihat lagi, Jepang sangat berhati-hati ya, angka sangat jauh sekali turun. Jadi poinnya yang ini jadi poin saya, nyuwun sewu buat pemerintah, 3 hal belum terpenuhi syaratnya. Ya. Yang pertama, disiplin masyarakat. Tadi Pak Yon saya apresiasi. Ya. Walaupun dengan nyanyi segala macam, mudah-mudahan pakai masker sama cuci tangan, Cindy, itu tidak mudah, Cindy. Itu menjadi habit kita. Itu yang pertama. Kalau orang Jepang, kalau ketemu nunduk itu habit. Nah, mudah-mudahan, karena gini, kenapa saya kedahulukan dulu, nyuwun sendu, kedahulukan disiplin masyarakat, karena melihat kapasitas institusi kita sama anggaran kita, masif tes secara besar-besaran, penyiapan, kita belum. Disiplin masyarakat. Karena itu, nyuwun sewu pemerintah jangan jalan sendiri. Partisipasi masyarakat perlu. Kepala daerah sekarang nih, ini ya, kepala daerah kita komennya itu beda-beda hampir semuanya deh. Pak Ganjar bilang jangan dulu, Bu Hovifah jangan dulu, Anies Baswedan jangan. Ajak mereka dulu. Kita ke poinnya dulu, Pak Mardhani. Tadi adalah belum disiplin. Kemudian karena satu, disiplin masyarakat belum. Yang kedua, reproductive numbers kita, RT kita rata-rata masih di atas 1. Baru saja ada temuan, Cindy, BLT yang kemarin bisa jadi sumber pandemi baru. Karena pas sudah dapat BLT, orang rame-rame ke pasar. Di Bogor, Cilengsi ada klaster baru karena BLT. Artinya kebijakan dengan aplikasi masih belum nyambung. Belum siap Indonesia kalau tadi Pak Mardhani bilang. Ya, karena itu saya sampaikan bahwa kita belum akan melaksanakan new normal mestinya, dan itu harus disepakati mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Kan sudah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo bahkan melihat pelaksanaan kesiapan new normal di Bekasi di salah satu pusat perbelanjaan. Itu kan simbol kepada masyarakat bahwa kita akan memasuki new normal. Ya itu dia, sebetulnya pelaksanaan itu akan dilakukan ketika semua peraturannya sudah keluar. Kita sekarang ini kan belum mempunyai regulasi atau peraturan bagaimana perundangan untuk pelaksanaan new normal, kita sedang melakukan itu. Tapi memang kita meminta bahwa semua menyadari bahwa itu harus dipersiapkan. Karena itulah makanya dari sejak jauh-jauh hari, kita sendiri sudah menghitung sebetulnya kalau kemampuan kita untuk melaksanakan itu, hitungannya masih berbulan-bulan, 3 bulan atau bahkan mungkin ideal 6 bulan untuk bisa seluruh Indonesia bisa Itu seluruh Indonesia ya? Ya. Nanti akan kami perdalam lagi terkait juga dengan resikonya jika new normal diberlakukan di tengah pandemi, ada ledakan kasus yang mungkin menghantui. Kami akan perdalam selepas jeda di 2 arah.